berarti haidnya ada, istihadohnya pun ada. Yang mana istihadoh, yang mana haid? Kalau tak mengaji apa ngerti lah kita kira perempuan-perempuan. Tak ngerti, mana ada kodoh-kodoh, sangkanya pun semua haid itu. Lakinya pun tak paham. Ditanya Allah Ta'ala lah nanti di akhirat. Aku tak ngerti ya Allah, ada diajari lakimu? Enggak, dah kegeret-geret awak. Kalau di total semua 17. Mana ada sebanyak-banyak haid 17? Keluar 5, berhenti 5, keluar lagi 7. Habis itu berhenti, tak keluar lagi. Bulan depan lah baru keluar. Umpama gitu. Di total semua 17. Sebanyak-banyak haid 15. Nggak bisa lah total semua 17 haid semua. Oh, kira yang pertama keluar yang 5 itu aja lah haid. Yang 7 di belakang kira suci. Apa ukurannya? Kok itu yang pertama haid, yang sana suci? Ayo. Oh, kalau gitu yang belakangan aja lah yang kira haid, yang pertama suci. Ukurannya apa pula? Nggak ada kan? Nah, jadi kalau gini, sekiranya di total semuanya masa berhenti plus sama keluar pertama keluar kedua semuanya lebih dari 15, maka di dalamnya itu berarti ada istihadoh. Berarti ada istihadoh, ada haid, ada istihadoh. Karena kalau di total haid semua lebih 15, berarti haidnya ada, istihadohnya pun ada. Yang mana istihadoh, yang mana haid? Ukurannya, jika ini darah bisa ditamyiz, bisa dibedakan berdasarkan warnanya, berdasarkan baunya, itu bisa dibedakan mana yang kuat itu yang haid, yang lemah itu yang istihadoh. Samakah warna yang 5 sama 7 di belakang? Oh, beda Ustaz. Nah, di mana bedanya? Yang pertama hitam kemerah-merahan. Yang 7 hari merah ke kuning-kuningan. Mana lebih kuat? Merah kehitaman atau merah kekuningan? Merah kehitaman lebih kuat daripada merah kekuningan. Kalau gitu yang kuat itulah yang haid, yang ringan itulah yang istihadoh. Ini kalau bisa dibedakan warna darahnya, sifat darahnya. Apabila ternyata sama Ustaz, nggak ada beda, 5 yang pertama dengan 7 yang kedua Ustaz, sama persis darahnya, nggak ada beda. Kalau begitu dikembalikan ke adat bulan yang lalu. Bulan yang lalu berapa hari datang haidnya, segitulah hukum haidnya dia saat ini. Dikembalikan ke adat bulan yang lalu. Begitulah apabila terjadi berhenti, turun, keluar, berhenti, keluar. Seperti itu. Kalau istihadoh kira suci, enggak haid. Makanya apabila sudah sampai 15 hari, berarti 5 keluar, 5 berhenti. Pas 5 keluar tapi beda sifatnya, udah lebih ringan. Udah 15 masih keluar juga. Kita pastikanlah ini istihadoh karena sifatnya dia lebih ringan warnanya dibandingkan yang keluar 5 pertama. Berarti di hari ke-15 sebelum berhenti hari ke-17, di hari 15 itu kita sudah wajib mandi, udah sholat. Kenapa kok sholat Ustaz kalau wajib mandi? Karena dipastikan itu bukan darah haid tapi darah istihadoh. Dari mana tahu? Lebih 15 plus dia yang ringan, maka itulah istihadoh. Ya mandi wajib lah dia, sholat lah kalau bulan Ramadan, puasa lah. 2 hari dia sholat dalam kondisi keluar darah itu juga, 2 hari dia sholat tiba-tiba bersih. Ya udah nggak usah mandi lagi. Mandinya udah yang 15 hari itulah. Di hari ke-15 udah mandi ya kan? Udah berhenti, orang itu bukan darah haid, istihadoh. Istihadoh nggak wajib mandi. Cuman berapa hari dia nggak sholat Ibu? Ayo, berapa hari dia nggak sholat? 5 hari pertama nggak sholat pasti. 5 hari yang kedua berhenti sholat nggak?
sholat. Sholat tuh kayak tadi kasus yang berhenti 2 hari tadi lah kan, sholat dia. Oke, ternyata keluar lagi, ya udah nggak ada masalah. Yang keluar ini pun belum tentu dia haid, belum tentu juga dia istihadah. Tergantung. Kalau berhentinya pas 15 digabungkan semua, berarti semua hukum haid. 5 keluar, 5 berhenti, 5 keluar lagi, cus berhenti, 15 hari semua hukum haid, karena masih dalam jangkauan sebanyak-banyak haid. Ternyata lebih, ya udah, kalau ternyata lebih berarti yang ini istihadah. Maka 5 hari yang belakangan keluar itu hukum suci, tapi dia kan nggak tahu kalau berhentinya lewat, dia sangka berhenti sebelum lewat 15 hari gitu, maka nggak sholat dia di situ, tidak berdosa, cuman wajib diqodho. 5 hari yang kuning tadi, merah campur kuning, itu wajib diqodho. Setelah 15 hari jangan lagi nunggu berhenti darahnya baru mandi, enggak, mandi seketika itu, karena udah bisa dipastikan darah yang keluar ini bukan darah haid tapi darah istihadah. Sementara mandi wajib karena haid sudah dilakukan, sudah. Kapan? Waktu berhenti setelah 5 hari keluar. Yang pertama itu kan mandi wajib ya, ya sudah, itu udah dipadakan untuk mandi wajib yang 5 hari haid. Adapun yang setelah ini, dah ketahuanlah dia, rupanya ini bukan darah haid tapi darah istihadah. Kalau darah istihadah udah nggak perlu lagi dia mandi wajib, cukup wudhu, cukup sholat. Cuman dia ganti sholatnya dari hari ke-11 sampai hari ke-15 yang nggak sholat, diganti sholatnya, diqodho. Karena itu ternyata bukan haid tapi istihadah. Istihadah tidak mewajibkan mandi, yang mewajibkan mandi yang haid. Yang mana yang haid? Yang haid itu yang 5 hari pertama. Udah mandi wajib, udah. Kalau gitu ya udah, mandi wajib karena haid sudah selesai. Mandi wajib karena istihadah, enggak ada kewajiban mandi wajib kalau karena istihadah. Berarti cukup ngambil wudhu saja. Darah istihadahnya masih keluar, takut nanti berselemak nih. Kalau takut berselemak, setelah istinja mau wudhu, segera disumpal pakai umpama apa bu? Pempes. Kayaknya enggak pempes lah, apa itu? Softtek. Softtek ya, saya mau bilang gitu tapi takut nanti Ustadz kok tahu aja gitu, jadi biar saya tunggu ibu yang bilang. Softtek dah, mbak jangan berselemak. Habis dikasih softtek segera wudhu, dah habis wudhu langsung sholat. Tidak boleh melakukan aktivitas yang tak ada hubungannya dengan sholat, karena ini darah terus plek-pleknya keluar. Jadi ini sama kayak laki-laki yang tes 1 menit sekali tes, apa itu namanya, silasul baul, netes terus, kerannya udah dol bu. Seperti itu juga mula-mula istinja, begitu masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat belum boleh dia wudhu. Masuk dulu waktu sholat, ibadat zuhur sudah dengar suara azan, segeralah dia istinja, segera disumpal lah gitu pak, jangan berselemak. Habis itu segera dia mengerjakan sholat. Kalaupun ada tamu agak sombong lawak sedikit, Assalamualaikum. Apabila ibu jumpailah tamu itu, Waalaikumsalam. Ibu masuk bu? Enggak lah, cuma nyampaikan kirim salam bu Anu aja. Nanti hari Sabtu ada acara dia menikahkan anaknya, jadi kita anggota wirid diundang. Ibu ketua lupa tempo hari nyampaikan waktu wirid terakhir. Akulah menyusulnya ini. Sampai ya bu? Ya makasih ya bu. Waktu gitu tes, batal wudhunya. Kenapa? Karena kondisi kita tidak sedang melakukan hal yang terkait dengan sholat. Tapi kalau siap wudhu langsung kita ke tempat sholat, langsung tutup aurat. Saat nutup aurat itu tiba-tiba terasa tes, nggak apa-apa, nggak batal wudhunya. Lanjut aja sholat. Waktu sholat tuh entah berapa kali tesnya, tas tus. Kalau di total 30 ada, nggak apa-apa, nggak batal itu, sah sembahyangnya. Karena darurat. Karena kalau nggak sah begitu, tak bisa dia sembahyang. Karena tetap tesnya nggak berhenti. Nah seperti itu kalau dia istihadah. Udah ibu, gitu kayak silasul baul. Jadi wudhunya kapan? Setelah masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat tidak boleh dia berwudhu. Jelas bu? Ya.
Hari ke-11 ringan. Oh, belum tentu. Entah pas 15 berhenti, total semua haid. Karena menentukan ini istihadah apa tidak, yang kuning nih tergantung nanti lewat nggak 15. Kalau lewat istihadah ini, kalau nggak lewat haid juga ini sama yang lalu. Jadi kita nggak tahu pasti. Tapi entahlah, kalau kita bisa mengetahui ilmu masa depan, tengok dulu ilmu masa depan. Ini haidku ini kayak mana nih, berhenti di tanggal berapa ini? Entahlah. Tapi kalaupun bisa tahu tengok di kuku, nggak juga jadi jaminan ilmu yang di kuku ini bisa mengikat hukum. Dari mana ilmu ini tahu ini? Enggak juga jaminan, enggak. Yang jadi jaminan pasti kenyataan. Jadi udah duduk lah itu, pahamnya ya. Kalau dia lebih dari 15 hari 15 malam untuk haid, berarti bukan berarti lebih dari 15 itu istihadah. Lebih itu menunjukkan ada istihadah. Yang mana yang istihadah, tunggu dulu. Ada orang pikir hati, oh ya berarti 15 hari inilah haid, 16 sampai kapan berhenti itu istihadah. Oh, tidak begitu. Lebih 15 itu sekedar menunjukkan ada istihadah. Karena nggak mungkin darah haid itu lebih dari 15. Karena sebanyak-banyak haid 15. Lebihnya berarti ada istihadah. Ada istihadah. Bukan itu istihadah ya. Ada istihadah. Yang mana yang istihadah? Tergantung. Bisa dibedakan nggak sifat darahnya dengan warna dan bau tadi? Oh bisa Ustaz. Yang mana yang kuat itulah haid, mana yang lemah istihadah. Oh nggak bisa Ustaz. Sama semua. Warnanya merah semua. Baunya pun sama ya Ustaz. Sama persis, ya berarti nggak bisa dibedakan. Kalau nggak bisa dibedakan, kembali ke bulan yang lalu sebelum kejadian ini. Bulan yang lalu berapa hari? 6, ya ini pun 6 juga. Begitu. Jelas semuanya. Berarti lebih dari itu, yang nggak sembahyang dikodoi lah. Tapi kalau sudah 15 masih keluar, udahlah itu sembahyang lah itu. Karena dipastikan ada istihadah. Kecuali kalau disitulah darah kuatnya. Paham maksudnya? 1 sampai 10 keluar darah, tapi merah, kekuning-kuningan, umpama ini. 11 berubah, tambah kuat dia, merah ke hitam-hitaman. Terus sampai 15 pun masih keluar, lebih 15 masih keluar. Wis, berarti ada istihadah lah ini. Yang mana yang istihadah? Yang 11 sampai yang saat ini keluar, atau yang 1 sampai 10 yang merah kekuningan? Yang 1 sampai 10 itu yang istihadah. Ini yang haid. Kalau gitu di hari 16 tuh mandi nggak dia? Mandi wajib nggak? Sembahyang nggak? Jangan, karena diketahui itu yang haid. Orang haid nggak boleh sembahyang. Jadi belum mandi dia. Kapan mandi? Umpamalah di hari ke-18 barulah berhenti. Hari ke-18 sudah mandi wajib, sembayanglah. Tapi ada nggak sembayang yang wajib diqadha? Ada. Yang mana? Yang dihitung istihadah. Yang mana hitungan istihadah? 1 sampai 10 pertama itulah yang istihadah. Ganti 10 itu. Kalau tak mengaji apa ngerti lah kita kira perempuan-perempuan. Tak ngerti, mana ada kodo-kodo, sangkanya pun semua haid itu. Ya Allah, lakinya pun tak paham. Ditanya Allah Ta'ala lah nanti di akhirat, aku tak ngerti ya Allah, ada dia jadi lakimu? Enggak, dah kegeret-geret awak. Ya Allah. Ya. Kalau ya. Ya, ganti sumpal istinja baru, ganti sumpal yang baru, soptek yang baru wudhu yang baru. Makanya kalau udah ini jadi penyakit, kayaknya mau berapa sopteknya. Sama kayak silasul baul itu, kan udah tahu penyakit ini nggak baik-baik, ini agak lama nih kalaupun baik. Ya udah, carilah sumpal yang bisa dicuci jemur, Kan tujuannya itu jangan berselema aja.
kena kemana-mana. Nah, kalau beli lumayan juga duitnya itu kan. Carilah dari kain dibikin agak tebal sedikit, tempahkan ke tukang jahit tuh, ya kan, tebal bikinnya bang, sekira-kira kalau netes nggak tembus. Kenapa gitu? Aku ada penyakit nih. Oh ya siap, bikin dia lah, pak tebal. Wah, dicuci, dirus, jemurkan 1 hari kering. Nah, pakai lagi, agak 5 dibikin. Itu. Nah. Baru. Nah. Terus sampai bulan depan. Berarti 2 hari lagi keluar lagi 10 jam lagi. Nah total kan ada nggak 24 jam? Ada. Ya udah haid semualah, baik yang keluarnya ataupun yang berhenti antaranya, itu hukum haid semua, karena di total semua darahnya udah cukup 24 jam atau bahkan lebih. Nah begitu. 10 jam hari pertama, berhenti 2 hari, keluar lagi 10 jam juga, berhenti 2 hari, keluar lagi 10 jam lagi, habis itu berhenti tak keluar, bulan depan baru keluar. Totalkan 10 tambah 10 tambah 10 30, ada 24 ya, berarti total itu semua hukum haid. Yang berhenti 2 hari di tengah, ya udah semualah sama dia lah, itu hukum haid ya. Jadi kalau dihitung berapa hari lahirnya itu, 10 jam tambah 2 hari, 10 jam tambah 2 hari, ya kita bilanglah 5, 6. Ya hari yang ke-7 berhenti, tak ada keluar lagi, ya udah semualah pokoknya darah haid itu, karena di total lebih dari 24 jam masa keluar darahnya. Bu, kalau tak mengaji paham ya ibu-ibunya kayak ini, nggak paham ya, sama kami pun kalau tak ngaji tak paham, apalagi kami tak pernah haid. Nah, siapa yang tak ada niat nak mau menikah, nggak apa-apa, nggak usah belajar nih. Karim, ada niat tak menikah? Kalau alim tak usah nikah sampai meninggal, ya udah usah ngaji haid, nggak apa-apa. Kita nggak haid kok. Pentingnya kita belajar ini kan untuk istri, itu anak. Ya kalau awak tak mau punya istri kan nggak akan punya anak. Dari mana datang anak istri tak punya? Nah, berarti nggak ada kewajiban awak untuk mengajari kan? Nah, nggak apa-apalah, tak usah belajar haid, nggak apa-apa. Tapi kalau ada niat nak berumah tangga punya istri, maka siapkan dari sekarang ilmunya. Nanti menikah, ditanya istri, kita bisa menyelesaikannya. Itu yang belum punya. Kalau yang udah punya istri, nggak ada cerita, wajib tahu. Baru keluar lagi. Nah, berarti 15 itu kan dihitung sekurang-kurang suci. Berarti itu sudah dihitung suci. Keluar yang berikutnya berapa lama? Iyalah, maksudnya berapa lama keluarnya? Yang 10 jam lagi. Nah, jadi umpama 3 hari lah. Hari yang setelah berhenti 15, 3 hari itu berhenti. Dah. 10 jam pertama itu tak bisa dihukumkan haid karena kurang dari 15 hari, kurang dari 1 hari 1 malam. Nah, kalau dia bukan haid berarti darah apa namanya? Nifas. Darah istihadah. Dah, karena sudah berhenti selama 15 hari 15 malam, itu sudah bisa dikatakan sekurang-kurang suci. Maka keluar haid, keluar darah 3 hari yang setelah berhenti 15 itu dihitungkan haid. Disitulah haidnya. 10 jamnya tidak dihukumkan haid, yang 3 hari itu dihukumkan haid. Tapi kalau berhentinya nggak sampai 15, 10 jam keluar, habis itu berhenti 10 hari, habis itu keluar 3 hari umpamanya, habis itu berhenti tak keluar lagi, berarti yang 10 jam itu kira haid nggak? Kira haid. Kenapa? 10 jam tambah 10 hari tambah 3 hari, berarti berapa masanya? 10 hari 10 jam, berarti masih dalam jangkauan haid nggak tuh? Iya, sebanyak-banyak haid
15 hari, ini baru 10 hari, 10 jam. Berarti semua total hukum haid. Oh, tadi nggak gitu, 15 hari berhenti. Oh, kalau 15 hari, maka keluar yang berikutnya tak digabungkan dengan keluar yang sebelumnya. Berarti yang sebelumnya karena nggak cukup 24 jam tidak dihukumkan haid. Kalau tidak haid berarti istihadah. 3 hari kemudian setelah berhenti 15 hari, itu baru dihukumkan haid. Karena mencukupi syarat sebanyak-banyak haid itu 24 jam, Indo 3 hari ya gitu. Bisa paham? Nggak payah kan? Nggak payah ngingatnya Ustaz. Ngingatnya iyalah saya pun sama kayak ibu, mula-mula pening saya ngingatnya itu.